Hey, welcome to Hex Investigation. Ya, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan ini adalah saatnya buat kita buka-buka email lagi yang udah masuk ke emailnya Hex, yang dimana ternyata udah numpuk banyak banget nih setelah lama nggak aku buka email ini. Jadi ya di sini aku ngucapin terima kasih nih buat kalian semua yang udah ikut partisipasi, udah kirim-kirim foto, video penampakan kalian ke emailnya Hex. Dan sebelum kita masuk nih ke email yang pertama, kayaknya aku merasa bertanggung jawab untuk memberikan beberapa update nih tentang penampakan yang ada di video Hex Investigation sebelumnya. Karena memang ada beberapa foto dan video penampakan yang sudah ada klarifikasinya, ada juga yang ngasih informasi lanjutannya gitu. Jadi kayaknya aku harus nyampein ke kalian semua. Di antaranya yang pertama adalah foto penampakan yang ini. Oke, foto penampakan tersebut aku dapat dari email yang mengatakan bahwa si pengirim email ini mendapatkan foto itu dari temennya yang lagi mendaki Gunung Lawu. Tapi ini ternyata menurut para commenters ya, menurut kalian semua di video tersebut, gambar itu bukanlah foto gitu. Tapi itu adalah capturean atau screenshot dari sebuah video seorang YouTuber explore penampakan Indonesia. Kalau nggak salah nama channelnya itu Scaror gitu. Tapi aku nggak tahu nih apakah itu bener atau enggak, karena aku nggak pernah nonton videonya, aku nggak pernah tahu yang mana videonya, jadi aku nggak bisa cocokin. Jadi kalau misalnya kalian ada yang tahu, ada yang pernah lihat videonya, silahkan tulis aja di bawah, komen aja di bawah, biar kita nanti bisa cocokin apakah memang bener itu adalah hasil screenshot, bukan foto dari pendaki di Gunung Lawu. Nah itu dia tadi adalah update yang pertama, dan update yang kedua adalah penampakan yang ini. Nah, pengirim email dari video penampakan tersebut mengatakan bahwa itu terjadi di Bandara Kulon Progo. Dan ternyata aku mendapatkan sebuah klarifikasi dari seseorang bernama Aditya yang dia nge-mention aku di story Instagramnya. Katanya gedung yang ada di video tersebut bukanlah gedung bandara di Kulon Progo, tapi itu ternyata adalah gedung kantor tempat di mana Aditya ini bekerja. Dan untuk penampakan kuntilanaknya sendiri, itu ternyata bukan orang, bahkan itu hanya manekin yang ditaruh di dekat jendela gitu. Jadi ya di video tersebut pun aku juga ngomong kalau kayaknya ini bukan deh gitu. Dan ternyata emang bener itu bukan penampakan. Dan kemudian update yang ketiga adalah update dari foto penampakan yang ini. Ya, pengirim email dari foto penampakan itu kan ngomong katanya kalau itu adalah sebuah penampakan yang dia dapatkan di rumah saudaranya. Ternyata kemarin ada yang email aku nih, dan emailnya seperti ini. Nah, email tersebut mengatakan bahwa setelah dia cari-cari, setelah dia lihat bener-bener gitu, ternyata itu adalah editan. Oke. Nah, dari semua update itu cuy, jujur aja nih, aku cukup senang banget, aku happy banget. Kenapa? Karena aku merasa bahwa ini mulai nih kebentuk suatu komunitas yang isinya adalah orang-orang yang mau untuk kritis gitu, untuk mencari tahu lebih tentang suatu informasi. Dan jujur aja nih cuy, sebenarnya ya, tujuanku membuat konten ini itu emang untuk mengumpulkan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang kritis, orang-orang yang tidak hanya sekedar menikmati horornya, tapi juga mau untuk bertanya apakah itu real atau itu enggak, bahkan sampai mencari tahu dan mencari informasi lanjutannya. Dan ternyata sekarang itu sudah mulai terbentuk gitu dengan adanya kalian-kalian ini. Jadi ya aku happy banget sih, aku senang banget. So menurutku ini kedepannya bakal seru ya dengan adanya kalian semua, dengan aku bukain di sini video-video, foto-foto gitu kan, terus kalian semua ikut mencari tahu tentang itu. Dan ini juga akhirnya bisa jadi filter gitu buat orang-orang yang cuma iseng ngirim editan dan sebagainya, biar mereka mikir bahwa pasti ketahuan gitu. Karena ya gimana, orangnya banyak, yang nonton banyak, yang mau cari tahu banyak. Jadi kalau mau bikin hoax di sini, otomatis pasti langsung ketahuan gitu kan. Dan ya udahlah, daripada kelamaan nih, kita langsung aja ya masuk ke email yang pertama.
Email yang pertama ini dari Ibnu Maulana Malik. Penampakan di atas rumah. Bang, jadi kemarin sekitar jam 5.30 pagi saya nemuin video ini di Instagram @faktaindo. Oke, tapi entah itu penampakan atau bukan saya juga gak tahu. Menurut Bang Alvin gimana nih channel Hex? Oke, kita tonton dulu aja videonya kayak gimana. Biasa di sini ada sekali pocong-pocong di sini kita. Kemarin katanya Harim sekali lewat situ. Jarang Harim di sini di nongkrong jam malam tapi dengan ini dan ini dan Astagfirullah, pocong itu. Itu bet mas, itu tuh. Itu siapa aja? itu pocong tuh. Ini tuh, jelas banget itu. Jelas banget itu. Ngapain nih? Itu goblok. Nah, itu tadi adalah video penampakannya. Gimana nih? Apakah kalian langsung punya penilaian sendiri terhadap video penampakan ini? Kalau iya, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Menurut kalian gimana sama video penampakan ini? Dan sekarang kita coba buat tonton sekali lagi ya. Pelan-pelan kita pahami juga apa yang sedang diomongin orang ini di dalam video ini, oke? Karena itu juga cukup penting sih. Ini sekolahnya. Ini biasa di sini ada sekali pocong-pocong di sini kita. Kemarin katanya Harim sekali lewat situ. Jarang Harim di sini di nongkrong. Oke, di bagian ini ya, dari dialog yang kedengeran itu katanya memang tempat ini itu biasa ada penampakan pocong, katanya gitu. Terus yang kedua, temen mereka yang namanya Arif itu katanya pernah ngelihat penampakan tersebut di sini. Dan dari situ berarti bisa diambil kesimpulan kalau 2 orang atau 3 orang ini ya, pokoknya yang ngerekam ini itu memang sengaja ngerekam untuk mencari penampakan tersebut. Dan sekarang kita lanjut dulu aja. Tapi dengan ini dan ini dan Astagfirullah, pocong itu. Itu bet mas, itu tuh. Nah, ini dia bagian penampakannya. Kalau dilihat-lihat ya memang bentukannya kayak pocong, tapi kayaknya ini pocongnya lagi membelakangi kamera gitu. Jadi yang kerekam cuman bagian belakang dari pocong tersebut. Kayaknya sih gitu ya. Tapi menurutku memang ada yang aneh dari video ini. Dimana waktu orang ini berhenti ngomong itu kayak dia sedang bersiap untuk merespon sesuatu gitu. Responnya kayak nggak natural gitu. Ya menurutku sih kayak gitu. Kita ulangi sekali lagi di bagian itu deh. dan ini dan Astagfirullah, pocong tuh. Jadi kayak dia kan ini cari. Nah, itu dia gitu. Menurutku sih seperti itu ya. Jadi kayak responnya tuh nggak natural aja. Astagfirullah, pocong itu. Yap, itu dia. Itu juga menurutku aneh. Dimana cahaya senternya baru aja nyampe ke penampakannya, si orang ini langsung astagfirullah pocong tuh gitu. Kayak dia berspekulasi bahwa itu pasti pocong. Ya walaupun ada trigger dulu sebelumnya gitu. Dia tadi kan bilang kalau di sini sering ada penampakan pocong dan bla 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 bla. Otomatis kalau dia lihat putih-putih ya itu udah pasti pocong gitu kan. Tapi kayaknya ya di kondisi sebenarnya gitu, yang dimana rumah itu juga warnanya putih, temboknya warnanya putih, kenapa begitu melihat sesuatu berwarna putih di atas rumah langsung dikatain pocong gitu? Coba kalau misalnya ternyata itu kuntilanak, itu kan tersinggung kuntilanaknya. Ya kan maksudnya gitu. Kenapa spekulasinya langsung pocong? Bisa aja juga hantu yang lain juga gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting tetap hantu. Cuman kan nggak harus pocong gitu. Jadi ya menurutku responnya terlalu cepet aja. Terus spekulasinya gede banget dan kerasa nggak alami aja. Ya gitu deh. Toh juga bikin gini gampang banget kan. Tinggal kasih aja orang berdiri di atas rumah itu pakai putih-putih, selesai gitu. Dan kenapa sih aku bahas video ini? Walaupun pertama kali aku nonton video ini udah agak gitu. Ya karena video ini di-upload di @faktaindo gitu. Faktaindo, ya kan? Masa iya sih @faktaindo uploadnya nggak fakta gitu kan? Ini dia yang jadi permasalahan, dimana aku pengen orang-orang tuh lebih aware aja gitu terhadap hal-hal yang seperti ini, tidak mudah percaya gitu kan. Video kayak gini diupload di Faktaindo, orang-orang oh ini fakta nih gitu kan, gitu. Ya udahlah ya, itu kayak masih intermezzo aja. Kita masuk aja ke email yang kedua. Email yang kedua dari Bringkaska 12.
Bang, foto ini diambil sekitar tahun 2014. Jadi paman saya lagi touring ketika paman dan temannya berkemah di Telaga Bodas. Ada hal yang janggal. Dulu tempat itu adalah tempat pemuja monyet. Oke, tempat pemuja monyet ya di Telaga Bodas. Oke, buat kalian semua yang tahu Telaga Bodas atau rumah kalian deket sana ya, tempat pemuja monyet itu tuh kayak gimana? Maksudnya pemuja monyet tuh apa? Sekte kah atau apa? Kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Itu menarik banget ya buat dibahas. Oke, kita lihat dulu aja fotonya kayak gimana nih. Oke, pertama kali aku lihat foto ini, aku langsung notice di sini tuh ada 2 orang nih di dekat api unggun nih. Nih mungkin pamannya yang pengirim email dan ini orang lain. Cuman memang kalau dilihat orang ini kayak nggak utuh nih. Coba kita lihat foto satunya lagi aja. Oke, ini orang kah? Kakinya nggak kelihatan, kepalanya nggak kelihatan. Ini bener-bener kecil banget, entah karena noise atau kurang cahaya atau gimana. Karena ini bener-bener noise banget sih. Oke, ini bagian kaki nggak ada sih, nggak kelihatan nih. Tapi menurutku ini orang deh. Kalau kita back, ini juga nggak utuh gitu. Oke, di sini ada 2 foto yang menampakkan orang tapi nggak utuh gitu orangnya. Dan pengirim email ini nggak ngasih tahu juga gitu yang mana yang dimaksud penampakannya. Apakah yang memang yang ini gitu? Aku nggak tahu sih. Apa memang yang ini? Kalau notice tentang monyet, ya memang nih mukanya emang kayak monyet. Maksudnya bentuk kepalanya tuh bentuk kepalanya monyet gitu. Telinganya agak gede gitu sih. Kalau mau notice tentang monyet. Tapi aku nggak tahu sih. Aku nggak tahu. Apakah ini foto penampakan atau bukan ya? Aku nggak tahu sih. Karena ini resolusi fotonya rendah banget, noise-nya parah banget. Terus kayaknya ini difoto di sore hampir maghrib gitu mungkin, atau pagi buta gitu. Jadi cahayanya belum terlalu banyak di sana. Otomatis noise dan cahaya yang sangat minim gitu bisa ngerusak objek yang difoto. Kayak contohnya ini mungkin orang biasa aja, utuh gitu. Tapi karena noise-nya parah, jadi kakinya pecah, jadi hilang kelihatannya. Kepalanya jadi kecil banget gini. Gimana nih menurut kalian? Apakah ini sebuah foto penampakan atau bukan? Dan aku butuh cerita lengkap tentang pemuja monyet ini sih. Kayaknya cukup seru juga. Jadi kalau misalnya emang udah lengkap nih informasinya, mungkin aku bisa bahas lagi di next episode. Oke, kita lanjut ke email yang ketiga. Yang berikutnya dari Ekaku Ekamu TV. Oke, Ekaku Ekamu, Eka kita bersama, bolehlah juga. Assalamualaikum Bang, gini, gua ada video dari grup kantor. Kira-kira dia kenapa ya Bang? Itu video diambil malam karena ada pantulan lampu jalan yang warnanya oranye. Kalau ini settingan, kira-kira gimana cara bikinnya ya Bang? Coba deh Bang lu analisa sendiri. Sukses terus Bang, thanks. Oke, kita coba lihat dulu videonya kayak gimana. Terus. Yang kencang. Terus. Lagi. Terus. Ya. Nah itu tadi videonya. Dan gimana nih menurut kalian? Apakah kalian sudah punya penilaian kalian tentang hal ini? Jujur aja aku lihat ini speechless sih. Cukup speechless ya. Gini deh, tadi si Ekaku Ekamu tadi nanya kalau misalnya ini settingan ya, gimana cara bikinnya? Mungkin ada orang di dalam situ, terus habis itu gemboknya diikat dari dalam, ditarik-tarik dari dalam, gerak kok. Bisa gerak. Cuman aku nggak ngebayangin aja gitu. Yang bikin aku speechless adalah ketika ini gerak dan itu real. Ini tempat seserem apa gitu, semenakutkan apa tempat ini, seangker apa sampai ada semacam poltergeist atau kejadian di mana barang-barang bergerak sendiri.
secara brutal seperti ini depan mata gitu. Ini satpamnya nantangin lagi gitu kan. Kalau aku udah kabur sih, udah pasti. Aku nggak tahu ya, sekali lagi gimana caranya aku tahu kalau ini fake atau enggak ya. Tapi yang pasti kalau ini settingan bisa dibikin gampang gitu kan. Tapi kalau misalnya ini real, ini tempatnya di mana? Seserem apa nih tempat ini? Kalau ada cerita lanjutannya keren pasti. Mungkin satpamnya ini nonton video ini kan boleh buat cerita gitu. Oke, gimana nih menurut kalian? Langsung komen aja di bawah ya. Dan kita lanjut ke email yang berikutnya. Oke, yang berikutnya ini dari Aam Alvarez. Poltergeist. Waduh, kok poltergeist? Halo Bang Alvin, kenalin nama gua Aam Alvarez dari Bandung. Halo Aam dan halo Bandung. Gua mau berbagi sedikit pengalaman serem gua. Kejadian ini tepatnya 2 bulan yang lalu ketika gua sama teman-teman komunitas gua baru beres ngadain acara pengajian gitu. Nah, gua ngerekam kejadian ini di halaman masjid kira-kira jam 1 malam. Dan gua yakin udah gak ada orang lagi kecuali gua sama teman-teman gua di lokasi. Karena yang lain juga udah pada pulang. Langsung aja deh, kalau emang kejadian ini karena angin, kenapa cuman sebelah yang gerak dan daun di pepohonannya juga gak gerak? Apa bisa jelasin apa yang terjadi? Oke, kita lihat dulu aja videonya kayak gimana. Kejadian anjing di dia. Ya, itu tadi adalah videonya. Dan oke, checklist dulu nih. Pertama, dari suaranya, oke, ini di Indonesia dan kayaknya ini bahasa Sunda. Berarti kemungkinan dia Aam ini ngomong dari Bandung dan dia sendiri yang rekam, mungkin itu benar. Mungkin ya, itu benar. Dia tadi juga ngomong kalau misalnya itu gerak karena angin, kenapa ayunan sebelahnya nggak ikut gerak? Dan kenapa pohon di atasnya nggak gerak-gerak? Kan butuh angin segede itu ya buat gerakin ayunan dari besi gitu. Itu masuk akal cuy. Oke, ini menarik banget. Kita tonton sekali lagi ya videonya. Wah, gila sih cuy. Kejadian anjing di dia. Kejadian anjing di dia ya kan, kejadian nih di sini. Ya nggak sih? Aku nggak tahu ya bahasanya, sorry kalau salah. Menarik sih, ini menarik sih. Oke, gini deh. Pertama, kalau misalnya ini fake settingan, memang sengaja ya Aam bikin ini untuk sekedar dikirim ke sini gitu. Repot banget cuy, niat parah, sumpah. Dan aku belum merasa bahwa konten ini segede itu untuk bikin orang bikin settingan seniat ini, karena ya harus pakai tali, harus ada orang di tempat yang jauh sana, terus ngerekam juga, itu effort banget sih. Jadi kalau ini settingan niat parah. Tapi kalau ini nggak settingan cuy, ini serem banget sih. Ini serem banget sih. Wah, gila. Ini serem sih cuy. Ya. Ayunan di sebelahnya itu beneran gak gerak, cuman satu ayunan itu. Dan mungkin iya di sini ada angin. Tuh, pohonnya emang gerak gitu. Tapi menurutku nggak segede itu untuk menggerakkan ayunan dari besi. Dan kalaupun itu anginnya segede itu, kenapa yang gerak cuma satu, sebelahnya kok enggak? Oke, ini aku suka nih video yang kayak gini nih. Aku suka nih. Dan by the way, makasih buat Aam ya udah kirim. Jujur aku nggak bisa jelasin hal ini karena ini juga bukan penampakan tapi lebih ke poltergeist gitu kan, kayak gembok yang tadi itu gerak sendiri kan, kayak gitu. Dan sangat langka kejadian kayak gini tuh terjadi di depan mata gitu. Kalaupun ia ada, aku udah cabut dari tadi gitu. Oke, ini cukup menarik. Makasih Aam nih sekali lagi udah kirim-kirim ya. Gimana menurut kalian? Apakah ini cukup serem atau kalian pernah mengalami hal yang sama? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, dan kita lanjut ke email yang berikutnya. Yang berikutnya ini dari Kopung Bali Rombeng Cisoka. Ya, dan dia cuman sekedar kirim video dengan subjek, nih bang, rekaman lontong raksasanya. Lontong raksasa. Oke. Kita coba buka dulu nih videonya kayak gimana.
Ya, ini adalah video yang udah pernah viral dan udah lama banget, kayaknya viral ya 2000 berapa? 18 atau 19 gitu. Udah lama banget ini cuy. Aku udah pernah lihat video ini. Tapi jujur aja ya, aku nggak tahu ini apa, serius. Maksudnya ini real atau enggak, aku nggak tahu. Aku pernah lihat video ini yang versi ada suaranya, dan yang ada suaranya tuh ya dia panik-panik gitu, kayaknya lebih dari satu orang ya, kayaknya panik-panik gitu terus mereka lari cabut gitu. Kalau misalnya pocongnya cuman berdiri gitu di tengah jalan, itu menurutku biasa aja cuy. Ya udah, itu bisa jadi temennya mereka atau gimana gitu kan, atau itu ada yang lagi ngeprank gitu kan. Tapi ini terbang cuy masalahnya pocongnya. Jadi aku juga nggak tahu ini apakah ini real atau enggak gitu. Nih, dia ngambang cuy. Dia ngambang. Nih, ya, ini tanahnya nih. Di sini jelas ada cahaya dari lampu atas ini. Terus yang di sana ini bayangan. Dan dia ngambang nih di sini. Dia nggak napak tanah cuy soalnya. Dan dia lompat. Wah gila sih. Dan dia lompat dong. Ya kan? Ini dia sempet nih turun nih. Terus dia naik lagi. Ya. Ini mumpung ada yang kirim dan aku lihat video ini. Jadi ya aku lebih ketanya ke kalian aja sih untuk video ini gitu. Menurut kalian gimana? Dan gimana kah caranya buat bikin yang kayak gini gitu? Aku nggak tahu cuy. Aku juga nggak pengen percaya kalau ini beneran pocong dan ya udah itu pocong gitu. Nggak pengen. Cuman aku nggak tahu gimana caranya bikinnya kalau itu fake. Dan ini serem. Dan ini serem. Pocong nih ngambang ya di depanmu nih. Dia ngambang gitu kan. Tiba-tiba lompat cuy. Ini serem banget sih, parah. Gila. Nah itu bagian paling seremnya adalah ketika si pocong ini lompat. Gila sih, itu serem sih. Itu serem. Kalau ini fake, jujur aja keren banget yang bikin. Dan aku nggak tahu gimana cara bikinnya itu. Bener-bener nggak tahu. Dan kalau ini beneran, ya udah, ini serem banget. Dan berarti pocong emang beneran ada gitu. Ya udah, gimana nih menurut kalian ya? Itu apa kalau misalnya nih ternyata ada dari kalian yang udah tahu informasi lengkapnya kalau itu ternyata cuman buatan atau itu cuman prank atau dan sebagainya lah, atau memang ada dari kalian yang tahu informasinya bahwa itu emang bener-bener real, ceritain di kolom komen please ya, karena aku penasaran banget serius. Dan itu aja nih kayaknya video kali ini. Semoga kalian enjoy, semoga kalian seneng ya nontonnya, dan semoga semakin banyak lagi dari kalian yang ikut untuk berpartisipasi, entah itu kasih informasi yang lengkap, entah itu ikut cari tahu, entah itu kasih cerita lanjutan dari apa yang kalian tahu, boleh banget ya. Jadi ya sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang sudah berpartisipasi, dan ya jangan lupa buat kalian semua like, komen, dan subscribe kalau kalian belum subscribe dan kalian tertarik dengan channel ini. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian kalau misalnya teman-teman kalian itu suka juga sama konten-konten seperti ini. Yang terakhir, bye. It's behind you now.